tender misalnya. Di dalam tender itu dimenangkan oleh pihak A misalnya, tadi X yang perencanaan X, pelaksanaan A misalnya. A ini bikin kontrak dengan pemerintah, government. Dalam kontrak itu sudah dijelaskan item-item pekerjaannya, volume pekerjaannya, lama pekerjaan dan seterusnya. Kemudian terjadi suatu katakanlah bencana dan bangunan itu runtuh. Tidak dikerjakan oleh X, dikerjakan oleh A. X sekali lagi terlibat khusus pada perencanaan mendesain konstruksi. A terlibat dalam kontraktual melaksanakan pekerjaan itu. Kalau terjadi kasus seperti ini, terjadi misalnya tadi saya jelaskan musibah, ada bencana, kemudian bangunan itu runtuh. Runtuh bangunan itu masih dalam ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan, masih dalam tahap perawatan. Bagaimana menurut ahli kalau kita kaitkan dengan yang dijelaskan teori pertanggungjawaban pidana? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, makasih Pak. Jadi seperti yang dipertanyakan kepada saya tadi dengan menggunakan undang-undang tentang pemilihan nasional tadi, itu kan sudah ada pembagian kewenangan ya, sesuai dengan tugas. Nah, pertanyaannya, apakah si orang perencana yang telah mendesain dan ada produknya, yang kemudian kontraknya terbatas di situ, lalu apakah kalau terjadi permasalahan pada pelaksanaan proyek yang sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Jawabannya tidak, karena dia terbatas pada tanggung jawab hukumnya berdasarkan kontrak, terbatas pada perencanaan. Kalau kemudian ada entah apakah itu force majeure ataukah lalai ataukah kesengajaan lalu kemudian proyek itu tidak diselesaikan, maka itu menjadi tanggung jawab pelaksanaan proyek itu, tidak bisa diberi tanggung jawab terhadap perencanaan kegiatan. Baik, kami minta pendapat ahli yang lebih jelas lagi tentang tadi saya sempat titik dalam pertanggungjawaban pidana itu siapa melakukan apa, berbuat apa. Ya. Coba dijelaskan Ya. tadi. Siapa melakukan apa, berbuat apa itu dimaksudkan siapa itu kan menunjuk kepada subjek hukum. Subjek hukum itu apakah dia melakukan apa? Kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, spesifik ketentuan hukum pidana, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena memang kita memiliki asas legalitas itu. Apakah perbuatan yang dilakukan itu berkualifikasi tentang perbuatan pidana atau tidak? Kalau bukan perbuatan pidana, maka terhadap orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kalau tidak ada perbuatan pidana, sudah barang pasti seseorang itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan oleh majelis yang mulia, di manakah batas tanggung jawab limitation ya, limitnya di mana? bagi saya? Karena ini ketentuan administratif sangat ditentukan kepada di mana norma batasan itu yang dibutuhkan. Norma batasan itulah yang menjadi dasar untuk sampai di mana dia harus mengerjakan dan sampai di mana dia harus berhenti pada kewenangan. Gitu ya. Ini seorang perencana yang menggarap rumah yang sampai sampai 20 tahun lagi rumahnya tutup, dia minta tanggung jawab lagi. Tidak ya? Artinya ada batasnya. Gitu ya. Oke, makasih.